Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Zung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya ada mengomentari bagaimana video Pak Pendeta Joshua Tewu terhadap Pak Stephen Tong. Nah, kali ini rupanya Pak Joshua Tewu membuat sebuah gebrakan yang saya pikir ini bagus videonya untuk ditonton oleh teman-teman untuk belajar mengenai firman Tuhan. Dia mengundang Dr. Suhento Liao untuk memberikan penjelasan kebenaran firman Tuhan, untuk percaya apakah Alkitab satu-satunya firman Tuhan atau kita harus percaya kitab lain sebagai firman Tuhan. Nah, baik sahabatku yang terkasih, coba kita lihat cuplikan videonya. Dalamnya kosong. Nah, kalau sekarang dikasih Alkitab dan tidak ada akal sehat, ini kacau. Kasih ini sama si Blacky, ini dicakar sama dia. You know? Jadi kalau Alkitab disodorkan orang yang nggak pakai akal sehat juga. Nggak bisa. Seperti Nggak kasih bisa. mutiara ke babi, Ya, anjing. betul. Ya, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program Rohani. Oke, jadi Anda lihat di situ bahwa ya Pak Joshua Tewu rupanya dia mengundang Dr. Suhento Liao untuk menjadi narasumbernya. Ini memang agak sedikit mengagetkan karena saya pikir teologianya Pak Joshua Tewu ini ya alirannya berbeda dengan Dr. Suhento Liao. Tapi rupanya ya dia bisa mengundang Dr. Suhento Liao, ini merupakan sebuah kemajuan ini kalau saya lihat ini ya. Apa yang menjadi pembicaraan mereka ya, mari kita boleh saksikan ya. Spesial kesayangan kita bersama, perspektif. Dokter mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang menginspirasi mereka dan terutama memotivasi mereka untuk lebih mendalami kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum saya bertanya lebih jauh, pemirsa, saya harapkan kita beri kesempatan yang satu ini dulu. Kita lewatin iklan ini lah. Kristenan. Hutan belantara kekristenan. Saya lama tersesat di hutan belantara itu, Pak. Untung bisa keluar. Ada banyak. Rupanya ada kemajuan ya, bagaimana Pak Joshua Tewu mengakui bahwa dia lama tersesat di belantara kekristenan itu. Nah, sekarang dia mulai mengerti, maksudnya saya pikir bagus, puji Tuhan ya. Pak Joshua Tewu makin mengerti bahwa yang menjadi fondasi iman kita itu adalah Alkitab gitu katanya. Tetangga yang ya menjadi Kristen kebingungan. Ya. Karena dia keluar dari satu hutan belantara, dia masuk ke hutan belantara yang ini nggak kalah lebatnya. Ada loginya gitu ya. Ya, jadi akhirnya dia bingung, ya. Walah, ini ternyata dia pikir dia hanya tinggalkan keyakinan yang lama, dia tinggal masuk Kristen saja. Lah, setelah di Kristen, dia ketemukan ini ternyata hutannya lebih lebat gitu. Lebih lebat. Iya, wah ini. Ya itulah ya. Nah, oleh sebab itu bagaimanapun juga kita harus tahu ini fondasi. Ya, fondasi. Jadi fondasi iman. Fondasi iman kekristenan itu Alkitab. Alkitab. Ya, Alkitab. Ya. Jadi sebenarnya kita lihat ayat. Ya, jadi ya Dr. Suhento Liao menjelaskan bahwa bagaimana banyak orang ya, orang dari agama lain berpikir kalau masuk Kristen itu ya udah Kristen satu saja, satu versi saja, satu macam saja ya. Sehingga mereka tidak berpikir, oh rupanya banyak perbedaan antara kekristenan yang satu dengan kekristenan yang lain. Ya, mereka seperti katanya keluar dari hutan belantara, rupanya masuk ke dalam kekristenan. Rupanya ini ketemu juga hutan belantara, kita harus pilih-pilih juga ini yang mana yang benar. Nah, tetapi poinnya di sini bagus dikatakan oleh Dr. Suhento Liao bahwa kita harus menjadikan Alkitab sebagai fondasi iman kita.
Nah, ini yang saya setuju ini. Fondasi iman kita itu ada kekristenan, bukan nubuatan para pendeta, bukan perkataan-perkataan para pendeta, tapi ya Alkitab yang menjadi fondasi iman kita. Nah, ini bagus ini. Ya, coba kita dengarin lagi. Ini di Efesus pasal 2. Ya. Di Efesus pasal 2. Ya. 19-20 kali ya. Ya, 19-20 di situ berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Ya, amin. Nah, zaman dulu orang mau bangun jembatan katanya perlu apa, kepala kerbau apa segala macam jadi fondasi. Yeah. Nah, di sini dikatakan fondasi iman orang Kristen, ya orang beriman yang kepada Allah yang benar, ya, itu seharusnya adalah pengajaran para nabi dan para rasul. Nah, pengajaran para nabi itu direpresentasikan kitab Perjanjian Lama. Oke. Sedangkan pengajaran para rasul direpresentasikan dengan Perjanjian Baru. Jadi dasar iman orang Kristen itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Betul. Dan Yesus Kristus adalah batu penjurunya. Ya. Betul. Nah, ini yang harus jadi pegangan sangat kokoh dulu. Iya. Gitu. Nggak boleh tergoyahkan. Nggak boleh ya. Kalau ini tergoyahkan, ini fondasi. Yeah. Kalau fondasinya sudah kacau ya, itu punya atap yang indah Juga nggak ada gunanya. nggak ada guna lagi gitu. Sedikit lagi roboh. Oh, ya betul ya. Punya dinding yang lapis apa, segala keindahan nggak ada guna lagi gitu. Nah, Yesus sebagai batu penjuru itu bisa dijelaskan Pak Hento Ya. kaitannya dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin sebagai batu rujukan ya, atau batu penentu. Batu penjuru itu adalah batu pertama yang Diletakkan. diletakkan, yang Cornerstone. menjadi pengarah posisi ya, ya kan? Karena mungkin kita mau bangun gedungnya di sini, batunya ditaruh tempat lain. Iya. Jadi itu batu pertama yang ditaruh. Nah, dan itu sebenarnya mau mengatakan bahwa baik kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, fokusnya adalah Tuhan Yesus. Fokusnya adalah Tuhan Yesus. Betul. Ya. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru fokusnya adalah Tuhan Yesus. Saya biasa Dia batu pakai penjuru. istilah Perjanjian Lama atau nubuatan para nabi itu harus bermuara pada Yesus. Ya, Nggak itu boleh ke pribadi lain, nggak boleh ke Tuhan lain. memang Tuhan Yesus sendiri yang omong. Iya, kok. Lukas pasal 24 ayat 44. Nah, Ya. Kan coba kita mesti baca Pak. Ya, Lukas pasal terakhir ya, pasal 24 ayat 44. 44 ya. Iya. Nah, begini bunyi firman Tuhan. Saya baca ya, Pak Hento. Silakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ketubim. Ya. Ketubim. Ya betul, jadi Ya. Jadi semua tulisan kitab Perjanjian Lama yang 39 kitab ini itu Oke, jadi ya kita bisa melihat bagaimana ya apa yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Dr. Suwentoliau ini benar betul ya. Pak Joshua Teu juga ya setuju bahwa kita harus menjadikan Alkitab sebagai fondasi iman, dan segala nubuatan di dalam Perjanjian Lama, penjelasan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama sebenarnya mengarahnya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah batu penjuru. Jadi isi dari Perjanjian Lama, firman Tuhan yang disampaikan, nubuatan semuanya itu sebenarnya tujuannya itu adalah penjelasan tentang Mesias yang akan datang, yang akan menebus dosa manusia. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama dan baca Perjanjian Baru, akhirnya kita akan baru bisa mengerti bahwa oh rupanya ya apa yang sudah tertulis dalam Perjanjian Lama digenapi di dalam Perjanjian Baru dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, betapa kacau kalau kita hanya
berpegang pada perjanjian lama tanpa berpegang pada perjanjian baru. Sehingga kita akan jadi bingung. Ini tentang siapa ini? Makanya saya ada lihat itu debat-debat dengan para orang-orang agama tetangga itu. Oh, katanya di dalam Matius pasal 21 ayat 33 dan 34 batu penjuru itu itu ini. Itu Muhammad itu nubuatnya di dalam Alkitab itu tentang Muhammad katanya, bukan tentang Yesus Kristus. Ini kan konyol sekali, lucu sekali ya. Tidak ada satu kata pun di dalam Alkitab dan perjanjian lama perjanjian baru yang berbicara mengenai Muhammad itu loh. Semuanya berbicara kepada Mesias Yesus Kristus yang akan datang, yaitu dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, jadi kita harus menjadikan Alkitab sebagai fondasi iman kita, bukan kitab-kitab lain. Nah, kemudian kita akan lihat penjelasan ini Dr. Suentolio dan Pak Joshua Teu ini, mengapa kita percaya 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Ya, kita akan lihat. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, itu menulis tentang aku. Ini masuk Deuterokanonika enggak? Tidak masuk. Justru dari sinilah kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak memasukkan Deuterokanonika. Tidak mengutip Deuterokanonika, tidak Dan merujuk. dia tidak berkata bahwa di Deuterokanonika ada menulis tentang dia. Dia tidak berkata. Itu mesti pemirsa mesti tahu itu. Karena ini menjadi landasan iman kita untuk mempercayai Alkitab, cukup 66 kitab. Betul. Tidak perlu ada tambahannya, deutronya. Tidak ada. Karena katanya kitab Musa 5. Terus kitab para nabi ada 19. Ya. Terus kitab Ketubim, Mazmur. Sebenarnya kitab Ketubim itu susunannya Mazmur paling awal. Ya. Nah, itu 12. Jadi 39 kitab ini menulis tentang aku. Ya. Nah, sebenarnya kita menerima 39 kitab ini, tidak terima yang lain lagi. Itu adalah karena orang Yahudi sampai hari ini menerima hanya ini. 39 kitab Betul. ini. Sampai hari ini, Pak. Betul ya. Dan itu nomor satu. Ya. Nomor dua, kitab Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul hanya mengutip dari 39 ini. Hanya mengutip dari 39 kitab yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi tidak pernah mengutip Makabe. My God. Tidak pernah mengutip Tobit. Kita nggak pernah dengar Matius menyinggung Tobit. Ya. Ya, Paulus menyinggung Tobit, Yudit dan Sirat. Sirat tidak ada. Ya. Ya, Dan hanya Daniel nggak 39. punya tambahan kan? Betul, tidak. Nah, jadi inilah alasan utama kita mengapa hanya 39 ini. Ya, jadi Dr. Suentolio mengatakan bahwa Deuterokanonika, apokripa yang terselip antara kitab Malaki sama Matius biasa di dalam itu kitabnya Katolik itu justru tidak ditemukan, ya, bahwa para nabi, ya, rasul-rasul mengutip kitab Tobit, Sirah, Yudit, Makabe apa segala macam. Nah, yang dikutip adalah yang justru yang perjanjian lama, yaitu ada 3 bagian, Torah, Nabium, dan Ketubim. Jadi 3 bagian kitab ini, 39 kitab inilah yang diakui Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Nah, di situ jelas ya, Torah, Nabium, dan Ketubim. Jadi bagaimana sebagian orang bisa ikut percaya dengan Deuterokanonika? Ya, kita bingung juga ya, bagaimana mereka bisa mempercayai itu. Nah, kita percaya apa yang dikatakan Alkitab. Nah, kemudian kita lanjutkan. Itu yang kita percayai sebagai kanonisasi Alkitab yang lengkap. Iya, nah, itu perjanjian lama. Oke. Nah, perjanjian baru, mengapa 27? Mengapa 27? Ini sangat signifikan. Mengapa tidak 26? Mengapa tidak 28? Karena banyak orang tanya sama saya, Pak, kapan penentuan ini kanon 66 kitab? Tidak ada konsili yang mengatur ini. Yeah. Mengapa? Ya. Karena kalau ada konsili yang mengatur justru itu bahaya. Konsili itu dikendalikan oleh siapa? Gitu. Nah, ini akan jadi masalah besar. Tetapi 27 kitab ini diterima oleh jemaat sebenarnya, oleh jemaat itu dari mereka mengumpul-ngumpulkan tulisan yang Beredar para rasul, pada waktu itu. tulisan rasul. Tulisan rasul. Sebenarnya ada tiga kriteria. Nah, ada 3 kriteria.
ditulis oleh rasul. Ini sangat valid. Ini soal pengabsahan, semacam keabsahan sebuah tulisan bisa masuk dalam kanonisasi kitab suci ya. Ya, jadi ditulis oleh rasul. Ditulis oleh rasul. No dispute ini, satu ini. Yang kedua, tidak boleh ada itu, kemurahan atau apa di sini. Harus ditulis oleh rasul. Betul ya. Kedua, ini masih ada kedua. Yang kedua adalah di backup oleh rasul. Di backup oleh rasul. Ya. Walaupun penulisnya yang pegang pen boleh orang lain. Tulis gitu loh. Betul. Bukan rasul sendiri tapi rasul mendiktekan kepada betul, dia. Ya. Dan itu legitimasi oleh rasul sendiri. Ya, seperti misalnya Injil Markus. Markus bukan rasul. Bukan rasul. Tapi isinya Markus itu sebenarnya dari Petrus. Oh gitu. Betul. Jadi Rasul Petrus yang narasumbernya. Betul. Lalu kemudian Markus yang menuliskannya. Betul. Dan hampir Injil Markus disebut Injil Petrus. Dan Lukas bukan rasul. Lukas bukan rasul, betul? Ya. Nah, kalau kita baca Injil Lukas di bagian awalnya, dia berkata ini kan hasil research, penelitian dia. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, katanya. Di atas itu kan apa? Ya. Ya, dia mewawancarai mereka yang dari semulanya adalah saksi mata. Ya. Dari semula. Ya. Saksi mata siapa? Ya, para rasul. Jadi itu kumpulan dari informasi dari para rasul. Betul. Maka itu diterima. Nah, jadi itu dua. Yang ketiga, ya, kan pertama ditulis oleh rasul. Rasul sendiri. Kedua di backup oleh rasul. Sebenarnya yang ketiga di proofread oleh rasul. Di proofread beda dengan di backup. Betul. Kalau backup langsung rasul-rasul yang mendikte. Betul. Tapi kalau di proofread itu untuk artinya gini, kitab itu beredar selagi masih ada rasul yang hidup dan dia tidak menentang. Oke, itu namanya proofread ya. Ya, artinya dia tahu itu. Kalau dia tahu dan itu tidak benar, dia akan berkata jangan baca itu. Itu ajaran sesat. Ya banyak contoh dong, jangan dengarkan Demas, jangan dengarkan ini. Betul. Langsung diklarifikasi toh. Ya, nah di sini bagus ini logikanya Pak Teu akhirnya ya memberikan sebuah kesimpulan, wah jangan dengar Demas, jangan ini. Sebenarnya ya kesimpulannya ya jangan kita dengarkan pendeta-pendeta yang sekarang mengaku dia dapat nubuat, dia dapat firman Tuhan, dia dapat dari mana-mana lagi. Kita harus percaya Alkitab sebagai fondasi iman. Jadi dalam perjanjian baru itu firman Tuhan ditulis para rasul, di backup para rasul, di proofread para rasul. Nah, itulah yang menjadi dasar kita bisa terima itu sebagai firman Tuhan. Jangan ada kita bisa percaya lagi kepada orang-orang yang mengaku dia dapat firman lah, dapat apalah segala macam, ngaku rasul lah, ngaku nabi lah, nubuat lah, bagaimana ini? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan kalau begitu. Nah, coba kita lihat lagi. Itulah makanya dua kitab yaitu Yakobus dan Yudas masuk. Oh, ya. Karena ini beredar sangat awal. Yakobus beredar sangat awal. Ya. Oke. Nah, itulah sebabnya mengapa kitab Perjanjian Baru kita ditutup oleh tulisan rasul yang terakhir. Yohanes. Dan sesudah Yohanes mati, sebenarnya ada muncul banyak kitab yang lain. Iya. Injil saja ada muncul sekitar 20-an Injil lagi. Iya, Pak. Yang menuntut diterima dalam kanonisasi itu. Betul. Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Barnabas, Injil macam-macam Injil. Nah, tetapi orang Kristen awal tidak bisa terima. Tidak menerima. Jadi hanya 27 ini. 27 kitab. Kenapa? Alasan utama saja. Kenapa tidak bisa diterima? Apokrip, ini masuk kategori apokrip. Ya? Apokrip itu artinya kan menyusup masuk. Ya. Dia mau menyusup masuk itu dijegal. Nah, karena apa? Siapa bisa pasti lagi bahwa itu benar yang ditulis oleh rasul? Tidak ada lagi orang yang bisa memberikan approve. Sudah mati. Ya. Katakanlah dia Injil Petrus, dia mau masuk. Orang bisa bilang ini Rasul Petrus punya tulisan loh. Nah, sekarang
Jemaat awal sangat pinter. Mengapa waktu Petrus masih hidup, masih di tengah kita Tidak muncul. Nggak pernah menyinggung sana? nggak pernah dimunculkan. Betul. Kenapa dia sudah mati agak lama, baru ada nyusup-nyusup mau masuk gitu. Dan mungkin ketika itu disodorkan masih ada rasul lain yang hidup tapi nggak mau proving itu. Oh enggak, justru tidak ada lagi rasul. Oh, sudah tidak ada Kalau rasul. sudah ada rasul pasti masuk. Pasti masuk. Ya. Kalau dia approve. Kalau itu memang betul dari Petrus. Betul. Ya, walaupun Yohanes itu kan yang paling penghabisan. Oke. Paling muda dia. Nah, justru karena tidak ada lagi, maka tidak bisa lagi. Nah, ini juga sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat perlu difahami oleh orang Kristen bahwa sesudah Alkitab selesai, artinya Rasul yang terakhir selesai menulis, maka tidak ada lagi orang yang boleh berkata bahwa dia dengar ya, Tuhan ngomong sama dia dan lain sebagainya. Siapa bisa memberi approve? Kriterianya apa? Ya betul bahwa tadi malam Tuhan ngomong sama Pak Yusuf, siapa bisa bilang benar? Iya. Tidak ada, tidak mungkin lagi gitu. Ya toh? Nah, jemaat awal yang nggak kenal komputer jauh lebih pintar. Ya bahwa itu tidak mungkin boleh lagi. Jadi ini sola scriptura, ini benar-benar ini ya, Pak. satu-satunya. Bapak berani bilang sola scriptura itu sebenarnya nggak boleh loh karena katanya itu klaim milik aliran tertentu. No. Itu kan Sola Scriptura ini Pak, ini Joshua Teo ini pikir wah ini adalah milik orang reform pikirnya. Bukan, itu kan mereka saja yang ngomong, itu kan bahasa Latin, itu sola scriptura, sola fide, apa segala macam. Jadi kita ya semua yang percaya orang Kristen itu percaya sola scriptura, Alkitab satu-satu firman Tuhan. Ya, saya harap Pak Joshua Teo juga pasti mengerti ya, dia percaya juga ya. Ya, coba bahasa Latin ya, artinya hanya Alkitab saja gitu. Karena aliran Calvinis mengatakan itu trademark produk dari teologi Calvinis, sola scriptura. Jadi hanya aliran Calvinis yang bisa pakai itu. Ya. Calvin saya belakangan beberapa lebih dari 10 tahun dari Luther. Ya, Luther sudah bilang kembali ke Alkitab ya. Nanti dulu Pak Ento jangan terprovokasi ke sana dulu. Saya cuma sedikit ini aja. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul dari konteks kesahihan kitab suci ini, soal tiga hal tadi. Pertama itu Rasul sendiri yang menulis, kedua Rasul sendiri yang membackup, walaupun bukan dia yang tulis tapi ada juru tulisnya. Tapi yang ketiga juga misalkan itu di-proof. Ada tulisan-tulisan yang beredar tapi kemudian disetujui oleh rasul-rasul, atau ada juga tulisan yang beredar pada waktu itu tapi tidak disetujui. Sehingga itu menjadi kriteria. Termasuk Deuterokanonika tidak pernah mendapat persetujuan dari rasul-rasul maupun Yesus sendiri nggak pernah mengutipnya. Nah, pertanyaannya, terus bagaimana dengan tulisannya Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus dianggap, apalagi teman-teman mualaf kita ini Pak banyak sekali menentang sekali kan, benci banget sama Rasul Paulus itu, mengatakan itu kan dia yang menciptakan kekristenan dan dia yang menipu banyak orang Kristen ini Paulus ini. Bagaimana kita bisa mengatakan surat-surat Rasul Paulus itu adalah resmi, tulisan yang diilhamkan Allah dan berhak masuk dalam kanonisasi Perjanjian Baru? Nah, karena tadi kita bilang yang start awal itu bahwa bisa masuk karena itu tulisan Rasul. Oke, berarti sekarang ini kan gini, Paulus ini masuk kategori rasulnya itu bagaimana? Nah, ya kan? Dulu soal legitimasi kerasulan Paulus. Betul, dengan legitimate-nya dia sebagai rasul, ya toh, berarti tulisan dia sah. Nah, ini kriterianya dulu. Iya, betul. Nah, ini kita mesti tahu ini karena penting juga untuk mencari tahu, karena bahkan banyak pendeta nggak tahu kriteria kerasulan Paulus itu. Iya. Nah, ini pendeta-pendeta mesti belajar ya, Pak. Lanjut. Nah, masuk S2, S3 di GITS gitu. Begini, jadi sebenarnya begini ya. Apa yang diragukan oleh teman-teman kita sebelah yang tadi disebut itu pernah diragukan oleh jemaat Korintus. Jemaat Korintus juga, jemaat awal-awal itu juga pernah meragukan. Bukan, maksudnya tuh begini, di antara jemaat Korintus, mungkin mereka kena sodok sama orang-orang yang lain sebelah. Lah, yang datang ngajar kalian tuh
menurut kapan dia jadi rasul, ya toh? Oh, Kan dia nggak ikut. Teolog-teolog lokal yang ada waduh gitu. Enggak, waktu di jemaat di Korintus, Iya, mungkin iya. mereka bilang, lah kan dia nggak ikut rombongan Yesus segala macam, kok dia bisa jadi rasul? Nah, oleh sebab itu, ketika Paulus tulis surat Korintus, ya, Korintus berapa? ya Pak? Korintus pasal 12, ya, 1 ya, Korintus. ya 2 Korintus pasal 12, ya. Ya. Nah, dia tulis kalau mulai dari ayat 11 dan 12, coba. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ya. Karena mereka mungkin menghina-hina dia, kerasulannya tuh Diragukan. tidak sahih seperti Petrus dan yang lain. Dia bilang sebenarnya kalian tuh masih mau puji aku. Karena ya apa yang dimiliki oleh rasul-rasul semuanya, aku juga diberikan. Diberikan juga. Yaitu apa? Kuasa-kuasa, Ya. ya, tanda-tanda, mujizat. Nah, jadi begini, ya. Nah, ada tetangga yang WA saya, ya, agama tetangga. Dia bilang, mengapa kalian percaya Paulus, tulisan Paulus begini? Oh, saya bilang, saya terima tulisan Paulus sebagai firman Tuhan karena dia rasul. Ya loh, tidak boleh semua sembarangan orang rasul. Dan oke lah kalau rasul itu artinya utusan, orang bisa dia rasul. Rasul siapa? Rasulnya Pak Yosua pergi nagih hutang. Itu bisa aja kan. Nah, tetapi Paulus selalu berkata dia dari Paulus rasul Kristus Yesus. Jadi dia utusan Yesus Kristus. Messenger of Dia Christ mau Jesus. dia rasul siapa? Ya. Nggak pusing dah. pusing. Pokoknya dia Paulusnya itu rasul Kristus Yesus. Nah, apa buktinya kamu rasul Kristus Yesus? Nah, itu betul. Itu dia Paulus bilang. Tanda-tanda Aku diberikan tanda-tanda, ya, kuasa-kuasa dan mujizat-mujizat. Maka itu, ya, kita tahu Alkitab kasih tahu kita bahwa kuasa melakukan mujizat itu adalah spesial pembuktian kerasulan. Oke. Ya, nah, coba baca di Kisah Para Rasul pasal 2. Ya. Kisah pasal 2 Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43. ayat 43 ya. Iya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Siapa yang bikin mujizat dan tanda? Rasul. Pasal 5 ayat 12. Ya. Pasal Dan 5. oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Yang bikin mujizat Rasul-rasul. Nah, karena Jadi kalau ada yang mengaku rasul tapi nggak ada mujizat dalam hidupnya dan pelayanannya, itu rasul-rasulan. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Ya, kalau kita hari ini kan kamu ngaku siapa gitu. Kita bilang tanda pengenalnya di mana? Ya, tanda pengenalnya apa? Iya. Lah, salah satunya mujizat. ya, saya ngaku-ngaku pejabat misalnya atau apa ya. Nggak ada power, nggak ada kuasa. Tandanya apa kamu? Itu tidak bisa. Sama, orang boleh ngaku, oh dia rasul, dia nabi dan lain sebagainya. Tapi tidak Tanda ada. kerasulannya, tanda kenabiannya apa? Tidak ada. Ini yang Saifuddin Ibrahim bilang. Ya saya nggak menemukan tanda-tanda itu pada kerasulan beliau. Itu Makanya saya putuskan jadi Kristen. Oke. Nah, sekarang begini. Ya, betul. Jadi memang bagaimana ya seseorang itu bisa ngaku rasul. Nah, seperti hari ini banyak orang ngaku rasul dan nabi juga. Tidak pernah melakukan mujizat, ya. Justru secara teladan hidup sangat buruk secara moral. Ya. Bisa menikah sampai berapa banyak wanita. Kemudian dengan kekerasan di mana-mana menguasai dunia dengan perang. Ya. Bagaimana dia bisa ngaku sebagai rasul?
Di mana dasarnya itu? Jadi lalu mengklaim bahwa di dalam Alkitab itu ada nubuat tentang dirinya. Ini kan hal yang sangat konyol ya. Nah, demikian juga di kalangan kekristenan banyak pendeta-pendeta ngaku dia bisa melakukan mujizat, punya kuasa-kuasa. Dipanggil rasul mau nggak gitu loh. Dipanggil nabi bagaimana? Mereka mau bernubuat sudah tidak terjadi, masih tidak merasa malu. Nah, inilah bahayanya. Maka kita harus menjadikan Alkitab sebagai fondasi iman kita untuk menguji segala sesuatu. Coba kita dengarkan sedikit lagi. Nah, itulah sebabnya kita melihat kan Alkitab mesti apa? Sinkron, gitu. cocok, Mesti harmonis. ya, Ya. Makanya gini, di Markus pasal yang ke-16 ya. Markus 16 ya toh. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya ayat 17. percaya di ayat 17. Sebenarnya yang dimaksud dengan orang percaya di situ Adalah para rasul. Para rasul. Kenapa? Karena di ayat 14 para rasul awalnya tidak percaya. Pas ayat 14-nya. Iya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Ini Yesus bilang waktu menampakkan diri kepada rasul-rasul. Ya. Nah, dia bilang, oke, kalian pergi beritakan Injil. Yang percaya pada berita Injil yang kalian sampaikan, Dan dibaptis, itu mereka akan selamat. Diselamatkan. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya itu adalah maksudnya rasul. Iya. Dan klarifikasinya adalah yang 2 Korintus tadi. Gitu. Oke. Nah, jadi ini kita harus jelas. Jadi jangan menafsirkan bahwa yang di Markus 16 ini lalu sembarangan orang bikin mujizat begitu. Nah, inilah yang banyak disalahpahami oleh orang Kristen ya, karismatik dan yang lain itu semua orang yang punya tanda ini katanya orang percaya, berarti setiap orang percaya punya tanda-tanda kuasa melakukan mujizat. Mengusir setan, minum racun tidak mati. Tapi kan faktanya tidak demikian. Tidak semua orang punya karunia melakukan mujizat. Nah, ini salah menafsirkan. Nah, saya makanya di channel YouTube saya yang ini saya ada menjelaskan bagaimana seorang pendeta debat dengan seorang ustadz, akhirnya dia tidak bisa menjawab penafsiran Markus pasal 16 ini. Dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah. Ini kan konyol sekali begitu loh. Jadi, sahabatku dimanapun Anda berada, kita harus sungguh dapat memahami firman Tuhan. Menafsirkan Alkitab itu harus sinkron, harmoni. Tidak boleh ya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak konsisten dan bertentangan. Jadi Alkitab itu tidak mungkin salah. Yang salah itu adalah cara penafsiran banyak orang. Ya. Nah, bagus Pak Joshua Tewu ini mengundang Dr. Suento, dia akhirnya memberikan sebuah penjelasan yang cukup baik begitu loh. Apalagi nanti untuk kalangan agama tetangga biar bisa mengerti ya. Kemudian kita lihat lagi. Tapi kan orang bilang Pak Suento. Jadi berarti kan juga orang-orang yang kelihatan ada tanda-tanda dia pada lahiriannya ya dia berbeda dengan yang lain misalkan. Terus dia punya kuasa, dia punya mujizat kan berarti rasul dong katanya. Makanya sekarang tuh gini ya. Banyak orang tidak menyadari bahwa iblis kemudian memunculkan pembuat mujizat palsu. Rasul-rasul palsu lah. Ya, pembuat mujizat palsu sebenarnya untuk mengacaukan ini Alkitab. Ya, untuk mengacaukan Alkitab. Ya, jadi gini ya. Nah, orang Kristen sendiri tidak menyadari, tidak bisa melihat itu. Sebab begini, kalau si A diberikan karunia melakukan mujizat, berarti ya kalau itu betul dari Tuhan Yesus gitu. Berarti dia rasul. Berarti semua yang ditulis oleh dia yang omong itu boleh masuk sini. Boleh ya, jadi itu akan kacau. Ya. Itu akan ratusan buku. Tapi itu sangat berbeda loh Pak Hento. Artinya kalau orang bilang begini, loh dia melayani ada mujizat terjadi dalam pelayanannya, tapi tidak dalam kapasitas pelaku mujizat. Oke. Nah Ya, ini itu yang sebenarnya perlu saya dijelaskan itu. bikin clear begitu ya. Orang bilang Suhentolio orang yang tidak percaya mujizat. No, saya orang yang paling percaya mujizat. Amin. Bahkan ada banyak sekali mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Amin. Tapi saya tidak diberi karunia melakukan mujizat. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi begini, kalau kita rombongan ini ya pergi pelayanan ke
daerah Papua, atau dalam apa, hutan ya. sana, toh. Tiba-tiba Pak Yosua kelihatannya jatuh sakit ini, toh, gawat sekali ini, toh. Ini lebih gawat dari kena COVID misalnya gitu ya, toh. Ini kayak mau dead ini, toh. Ya. Lalu wah kita berdoa, saya pun berdoa, Tuhan tolonglah ini di hutan tidak ada obat ini ya, toh. Badannya besar lagi ini susah mau digotong. Nah, terus Pak Yosua sembuh kan? Ya, aduh Pak Suento, saya mulai enakan dia bilang ya toh. Puji Tuhan, mana ranselnya saya yang pikul gitu. Mujizat terjadi. Ya, betul. Tapi saya bukan pelaku mujizat. Sayanya bukan diberi karunia melakukan mujizat. Saya tidak boleh balik ke Jakarta bikin KKR mujizat lalu suruh orang semuanya bilang bawalah orang sakit datang ke sini didoakan, ada yang sembuh ada yang tidak dibilang kamu tak ada iman dan lain sebagainya. No, tidak. Nah kalau ada orang klaim bahwa dia punya karunia mujizat, konsekuensinya dia mesti pergi ke semua orang sakit untuk sembuhkan orang itu. Wisma Atlet. Ini kesimpulan yang sangat cerdas dari Pak Yosua itu betul ya. Kalau orang mengklaim dia bisa memiliki karunia melakukan mujizat, ya, berarti dia pergi kepada orang-orang sakit dan sembuhkan orang. Karena pernah tidak kita baca di dalam Alkitab, Yesus menyembuhkan orang tidak sembuh. Walaupun dia kurang percaya, tapi sembuh. Demikian juga rasul-rasul. Ketika rasul-rasul menyembuhkan orang, semuanya sembuh. Tidak ada yang tidak sembuh. Dan berkata, udah pulang, kamu berdoa lagi, kurang iman. Doa puasa dulu. Nah, 3 hari 3 malam, apa segala macam. Itu kan kayak praktek dukun kalau begitu. Jadi sahabatku yang terkasih, ini memberikan sebuah penalaran yang logis dari Alkitab, ya. Bagus. Nah, kita lanjutkan. Dia harus ke Wisma Atlet sekarang ini. Ya kan? Nah ada ya. Tapi ya kita sama sekali tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Amin. Tidak pernah. Ya. Saya tidak pernah, sedikit pun tidak pernah. Ini klarifikasi karena orang banyak tuduh Pak Suento itu tidak percaya mujizat. Saya pernah, saya bilang begini ya. Tuhan yang mampu membuat saya digigit oleh ular berbisa dan tidak mati. Dia jauh lebih mampu lagi untuk menghindarkan saya dari digigit oleh ular itu. Ya toh? Saya pernah pelayanan di satu pulau di Sangar. Tidak ada listrik di pulau itu. Ya. Selesai acara jam 9 malam, kami berjalan menuju ke rumah tempat kami menginap. Kepala desa di samping saya. Jalanannya gelap. Dia yang pegang senter. Saya di sampingnya. Rombongan semua di belakang. Kami paling depan. Dan tiba-tiba dia dorong saya ke belakang. Saya hampir jatuh terjungkal. Kenapa? Saya pikir apa saya salah omong sama Pak Kepala Desa ini. Dia dengan tangan yang gemetar pegang senternya. Dia senter itu. Ular 1 ekor lagi begini. My God. Nah itu mujizat itu. Ya makanya itu ya. Lalu dia ada gemetar. Dia ngomong begini. Aduh Pak, dia bilang kalau Bapak kena gigit ini bisa mati di sini. Saya bilang kenapa? Ini 2 jam mati Pak. Dari sini ke puskesmas 4 jam Pak. Iya kan orang banyak nggak lihat sebuah mujizat. Jadi saya bilang saya mengalami mujizat. Mujizat, ya betul. Tuhan tidak ada keperluan untuk membuat saya tergigit dulu. Nah, baru kemudian saya sembuhkan, tidak mati dan satu pulau itu melihat saya kayak dewa gitu. Saya bisa jadi penyesat. Betul. Nah, tetapi Tuhan sudah menghindarkan saya. Ya, jadi pemirsa, mujizat itu tidak perlu bicara langsung kita alami dulu lalu kemudian mengalami pemulihan dan sebagainya baru itu diklaim mujizat. Kita terhindar dari mara bahaya, dari maut, itu campur tangan Tuhan dan itu mujizat. Iya. Nanti kita ketika tiba di sorga, kita nanti akan tahu. Ternyata pada waktu mau berangkat, kita ketinggalan dompet misalnya, balik ambil lagi, itu untuk menghindarkan kita ditabrak kereta api. Dan itu juga mujizat. Pak Yanto, satu soal masih dengan soal Paulus dulu. Sebentar dulu Pak. Karena gini, Paulus kan tidak masuk dalam kategori 12 rasul yang dipilih. Iya. Itu boleh dikata tambahan. Betul. Kriteria apa yang dipenuhi oleh seorang Paulus sehingga dia bisa selain itu tadi tanda-tanda mujizat dan yang satu lagi itu apa? Kuasa-kuasa dan mujizat-mujizat ya. Nah sekarang kerasulan Paulus ini sehingga kita harus bisa menerima kurang lebih 13 surat yang dia tulis ini dibandingkan dengan rasul-rasul lain yang langsung bersama-sama Yesus, berjalan bersama Yesus, dibina dengan siang malam. Paulus bahkan jadi musuh sepanjang Yesus hidup. Ini bagaimana bisa dia jadi rasul itu? Nah, ingat apa kata Tuhan kepada Ananias waktu suruh pergi
layanin Paulus yang sedang nggak bisa lihat itu. Dia adalah apa katanya? Alat pilihan bagiku. Ya. Mesti Alat dibaca tuh pilihan. ayatnya, Pak. Kalau Oh ya. Ayat itu di banyak juga ini orang Kristen nggak di ngerti Kisah nih. Para Rasul pasal 9 ya. Kisah Rasul 9. pasal 9. Nah, ya. Kita lihat. Kisah Setelah dia Rasul, mengalami ya. perjumpaan dengan Tuhan itu di jalan Betul, ke ya, ini. dia kan tumbang loh, kemudian nggak bisa lihat no. Oke. Ya, dia katanya gini, itu Ananias kan ketakutan. Ya. Ini orang datang kan mau tangkap kami. Iya, karena isunya kan dia Iya. orang yang ditakuti sekali. Ada bagaimana ini katanya? Ya. Ayat 15 pasal 9. Oke, ayat 15 ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya. Jadi ini ya, job description untuk Paulus ada di sini. Job description-nya ada di situ. Kepada bangsa-bangsa Bangsa-bangsa Bangsa lain yang pertama. Ya. raja-raja Raja-raja yang kedua. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan bagi orang Israel. dan orang Israel. Ya, betul. Ya. Karena begini, nah saya ingin melalui kesempatan ini juga kasih tahu bahwa karena banyak orang pikir kita tidak menghargai pendidikan. Paulus ini adalah manusia yang paling terdidik di zaman dia. Di zaman dia betul dia. Ya. Ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan. Dan sebenarnya gini, Tuhan sudah mempersiapkan dia dulu, dididik dengan segala macam ilmu segala. Persis seperti Musa. Ya. Ya kan? Iya. Nah, jadi dididik Pendidikan gitu. Mesir. Betul, dididik semuanya. Paulus begitu. Iya. Nah, hari ini juga kita melihat ya. Iya. Joe ya toh, mengalami pendidikan apa ya, Andrew dan semuanya. Anak muda mungkin Tuhan ya toh, Tuhan persiapkan dia dengan pendidikan di kedokteran kah, di IT kah, di manakah. Sampai nanti Tuhan panggil loh. Saya belum bertobat dulu, Pak. Background saya sospol, Pak. Iya, makanya. Sospol politik di Hasanuddin University. Makanya Saya jadi banyak pinter ngomong begitu. anugerah juga itu kalau itu. Ya, nah jadi Paulus ini adalah alat pilihan. Alat pilihan. Alat pilihan. Nah, dia dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya dong. Oh ya, bahkan. betul. Di alat pilihan dan ya kemudian dia diambil dan dipakai. Nah, tentu Tuhan Yesus sangat tahu bahwa dia akan menghadapi persoalan penerimaan. Maka itulah dia dilengkapi dengan kuasa dan tanda-tanda mujizat. Ya, Tuhan. Oke. Jadi, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya saya kira penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Suwentolio cukup baik ya dengan wawancara dengan Pak Joshua Tewu. Jadi Alkitab adalah satu-satunya kebenaran firman Tuhan. 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru adalah fondasi iman Kristen. Firman Tuhan satu-satunya yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Nah, kemudian Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih Tuhan. Ya, Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih Tuhan langsung, alat pilihan Tuhan dalam Kisah Rasul 9:5 tadi jelas untuk bangsa-bangsa lain. Ya. Dan segala sesuatu yang membuktikan bahwa dia adalah rasul dalam 2 Korintus 12:12 sudah dijelaskan bahwa itu dilakukan oleh Paulus. Nah, tanda-tanda mujizat-mujizat. Nah, dia memiliki tanda kerasulan itu. Nah, oleh sebab itu kita mendapatkan sebuah klarifikasi bahwa Markus pasal 16 ayat yang ke-17 sampai 20 itu tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Itu siapa orang percaya? Adalah ke-11 murid di ayat yang ke-14 itu. Mencela ketidakpercayaan mereka ke-11 murid itu. Jadi sahabatku yang terkasih, penafsiran-penafsiran Alkitab ini harus konsisten, harus harmonis, tidak boleh saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi kita dapatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Suwentolio dan Pak Joshua Tewu sungguh sangat mencerahkan kita, dan kiranya ya apa yang telah disampaikan oleh mereka ini boleh menjadi sebuah pengetahuan dan kemudian kita pikirkan, kita olah dan menjadi iman bagi kita semua. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.